Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Eh, Perkenalkan nama saya Tristan Reka Aulia dengan NIM 122230099 dari kelas D. Kali ini saya akan mempresentasikan atau memperlihatkan dari hasil evaluasi tengah semester dari mata kuliah simulasi sistem industri. Dan di sini terdapat soalnya, di mana diperintahkan untuk membuat model simulasi menggunakan pro model dengan studi kasus yang disediakan. Nah, untuk sebelumnya kita buka file pro model dan di sini saya sudah selesai membuatnya. Kemudian saya akan menjelaskan satu persatu, dimulai dari location. Yang pertama itu dari gudang kain, kemudian ada pengukuran, lalu bagian SK pemotongan. Lalu di pemotongan tersebut ada buffer, kemudian eh, di penjahitan, lalu perakitan, pemelituran, kemudian di bawah ini ada kantin, lalu di sini ada conveyor input yang mana akan menginputkan eh, gagang dari gudang kayu. Kemudian di bagian perakitan di sebelah kanan ada conveyor output yang mana akan menuju ke QC. Nah, setelah dari QC nanti akan dibagi dua yaitu produk reject dan produk jadi. Untuk yang produk jadi sendiri akan masuk ke gudang produk jadi, lalu yang produk reject akan masuk ke gudang reject. Nah, kemudian kita sesuaikan kapasitinya ini sesuai dengan soal. Contoh, semisal di sini gudang kain kapasitasnya 1000. Kemudian kita tulis di atau kita ketik di promodel gudang kain dengan kapasitas 1000. Begitu juga dengan yang lain kita sesuaikan dengan soal yang ada. Lalu setelah itu masuk ke entities. Nah, untuk entities sendiri ini eh, terdapat ada 6 sekitar 6 entities. Yang pertama itu ada kain, kemudian ada gagang sendiri, lalu produk reject, produk jadi, kipas besar, dan kipas kecil. Nah, setelah kita sudah menyelesaikan eh, membuat entities atau bahan bakunya, kemudian kita masuk ke Pad Networks. Pad Networks ini adalah seperti jaringan atau eh, seperti suatu garis yang terhubung dari masing-masing SK. Di sini kita yang pertama eh, kita masukkan kita edit patch dulu. Nah, dari patch ini kita eh, tulis atau kita cocokkan sesuai dengan eh, alur soalnya. Jadi semisal dari gudang kain kemudian akan menuju ke pengukuran. Kemudian dari pengukuran akan menuju ke pemotongan, dari pemotongan ke buffer, kemudian dari buffer ke penjahitan, penjahitan ke pemotongan, lalu penjahitan ke perakitan, lalu perakitan ke pemelituran, dari pengukuran berhubungan dengan pemelituran, lalu yang terakhir yaitu pemelituran ke kantin. Kemudian untuk interface-nya, ini kita menggunakan node yang mana dari node sendiri itu eh, untuk memberi nama dari nama-nama lokasi tersebut,
Semisal N1 gudang kain, maka lokasinya eh, berada di gudang kain. Dan untuk yang selanjutnya juga disesuaikan. Kemudian untuk mapping sendiri, eh, di sini bertujuan untuk menyambungkan atau melihat ketersinambungan antara masing-masing SK. Jadi, semisal dari pengukuran menuju ke gudang kain dan begitu sebaliknya, sampai semua SK terpenuhi. Kemudian ini untuk node-nya sendiri, itu disesuaikan dengan nama-nama lokasinya. Jika sudah selesai membuat pad networks, kemudian masuk ke resource. Nah, untuk resource sendiri, eh, menggunakan tiga operator yang mana dari operator transfer itu dua unit, lalu QC ada satu unit, dan perakitan ada satu unit. Setelah itu, eh, masuk ke arrival-nya. Nah, untuk arrival sendiri, itu kita masukkan dari mulai entity, yaitu dari kain, untuk lokasinya itu di gudang kain, dengan kuantitinya 10, occurrence-nya 10, dan frekuensinya 3. Begitu juga dengan yang gagang, berasal dari gudang kayu, lalu kuantitinya 40, occurrence-nya 5, dan frekuensinya 15. Kembali ke resource, di sini terdapat spek. Nah, untuk spek sendiri, kita untuk pad networknya sebelumnya kan non, kita ubah ke net 1, kemudian ini diubah ke kantin. Nah, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya, eh, masuk ke processing. Dari processing sendiri berawal dari kain, yaitu lokasinya dari gudang kain. Untuk outputnya eh, kain, kemudian destinasinya ke pengukuran. Move logicnya di move with operator transfer. Begitu juga dengan bawahnya dari kain ke pengukuran. Kemudian eh, untuk operasinya yaitu wait, kemudian inputnya normal. Lalu untuk outputnya ada kipas kecil dan kipas besar dengan destinasi yang sama yaitu di pemotongan. Kemudian yang kipas kecil yaitu ke pemotongan dengan waktu tunggunya selama 3 menit. Lalu outputnya kipas kecil menuju ke dua destinasi. Yang pertama ke penjahitan dan yang satu ke buffer. Nah, untuk kipas besar sama yang seperti sebelumnya, beda di waktu operasi dengan waktu 3,5 menit. eh, Outputnya kipas besar menjadi dua destinasi, yang satu ke penjahitan dan yang satu ke buffer. Lalu yang kipas kecil dari buffer sendiri akan menuju outputnya ke penjahitan dan kipas besar juga seperti itu. Lanjut dari yang kipas kecil ke dari penjahitan dengan waktu sekian akan eh, menuju ke destinasi yaitu perakitan. Untuk operasinya sendiri itu L2 yang dimaksud adalah log normal. Kemudian sama seperti bawahnya itu yang kipas besar. Kemudian yang untuk kipas kecil itu untuk lokasi ini sebelumnya di perakitan. Nah, kemudian dari gagang yang berlokasi di Bangkayu
dan Good Daylight tersebut eh, destinasinya ke conveyor input. Lalu dengan waktu tunggu sekitar 1 menit, dengan waktu move logicnya yaitu 1 menit. Lalu untuk yang conveyor input yaitu menuju ke pembelituran dengan waktu 1,2 menit. Dan di pembelituran itu memiliki waktu operasi kurang lebih waktu normalnya 3,5 dan 1,25. Kemudian untuk outputnya sendiri ke destinasi perakitan dengan move logicnya yaitu operator transfer. Kemudian produk jadinya ke dimulai dari conveyor output, lalu destinasinya ke QC dengan move logicnya 2 menit. Lalu dari QC sendiri eh, memiliki dua output dan dua destinasi. Yang pertama untuk produk jadi yaitu ke gudang produk jadi dengan persentase sekian. Kemudian move logicnya 0,5 menit. Untuk yang produk reject destinasinya ke gudang reject dengan persentase sekian. Untuk move logicnya yaitu sama. Kemudian eh, produk jadi atau untuk lokasinya di gudang produk jadi, akunya sendiri destinasinya kita isi exit, sama halnya juga yang produk reject diisi exit. Lalu yang bagian gagang itu kita mulai dari lokasinya di perakitan. Dan ini saya tidak urut, jadinya eh, agak berantakan. Kemudian di destinasinya itu kita ke conveyor output dengan waktu move logicnya yaitu selama 1,2 menit. Setelah itu eh, dapat kita run untuk optionnya untuk runtime-nya 8 dan number of replication-nya 30. Setelah itu kita run. Nah, setelah kita selesai run, kemudian kita lihat di sini untuk hasilnya. Nah, untuk replikasinya kita klik yang all, kemudian kita klik OK. Dan di sini dapat terlihat hasil dari studi kasus yang telah disediakan. Nah, kurang lebih seperti ini. Sudah, eh, maka kita akan eh, diminta untuk instruksi yang kedua yaitu melakukan validasi menggunakan Microsoft Excel. Nah, setelah itu kita akan menggunakan atau mengembangkan jadi 3 skenario yang dibuat dan menggunakan analisis Bonferroni. Kita akan masuk ke Excel. Nah, sebelumnya untuk bagian yang awal, kita perlu data-data seperti ini. Dan ini dapat dilihat dari eh, soalnya di bagian di sini, di tabel data waktu proses QC.
dan kemudian kita masuk ke start with, kemudian dari Excel di sini kita masukkan ke start with ini. Misal contoh seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, kita klik di atas ini yaitu auto fit. Terus yang bagian eh, sebelah kanan itu kita klik yang unbound, kemudian klik OK. Maka akan muncul hasil seperti ini. Ya sudah, kita screenshot, lalu kita masukkan ke dalam Excel. Nah, eh, kemudian di sini di bagian uji validitas kita mendapatkan data tabel data historis dari studi kasus dengan data seperti ini. Kemudian di bagian kanan ini kita mendapatkan total exist, yaitu didapatkan dari studi kasus yang kita kerjakan di file pro model. Lalu di sini kita akan mengetes t-test atau two sample assuming equal variance. Kita mengetes dengan cara kita awal klik data analisis, kemudian di bagian bawah sini kita pilih yang t-test to sample equal nih. Nah, dari yang variabel satu kita mendapat dari yang tabel data historis, lalu yang variabel 2 kita dapat dari total axis. Lalu kita klik OK, maka akan eh, muncul data seperti ini. Kemudian ada di f-test atau two sample for variance, kita sama melakukan dengan klik data analysis, kemudian kita pilih yang f-test, lalu ke klik OK, dan variabel satu didapatkan dari tabel data historis, lalu variabel 2 dari total axis. Jika sudah, klik OK, maka akan muncul data seperti ini. Lalu untuk hasilnya didapatkan 0,06, yang mana lebih dari 0,05, yaitu kesimpulannya diterima H0. Lalu untuk yang Bonferroni, kita di sini membuat tiga skenario. Yang pertama itu didapatkan data awal sesuai dengan studi kasus dengan hasilnya seperti ini. Lalu skenario satu itu perubahan operator semula 2 terus menjadi 5. Oh ya, sebelumnya nih operator transfer ya. Kemudian untuk yang perubahan ini eh, untuk semua jarak ditambah 5 meter untuk skenario 2. Kemudian untuk yang skenario 3 itu eh, persentase produk jadi naik awalnya eh jadi naik menjadi 97%, lalu di defeknya turun menjadi 3%. Lalu untuk tabel seperti di kanan ini, yaitu untuk output for sistem desainnya, di sini ada 4 kolom diambil dari apa namanya dari masing-masing output di masing-masing skenario. Untuk yang pertama itu dari data awal, kemudian yang untuk tabel kolom 2, 3, dan 4 itu dari skenario 1 sampai yang 3. Setelah kita masuk, maka akan mendapatkan hasil seperti ini, yaitu untuk perhitungan yaitu dengan pengurangan. Setelah itu kita mendapatkan sampel mean-nya dari average kolom atas ini, lalu kolom sebelahnya dan sebelahnya. Lalu di sampel standard deviation kurang lebih
sama standard deviation, kemudian eh, standard deviation di kolom di kolom atasnya, kemudian yang di sampel variance juga seperti itu sampai ke standar error. Setelah itu maka kita ada tabel seperti ini untuk standar deviation ini yaitu 0,05. Kemudian untuk perbandingannya yaitu perbandingan sistemnya, kesimpulannya yaitu dari sistem 2 lebih baik dari sistem satu, kemudian dari sistem 3 lebih baik dari sistem satu, dan sistem 4 lebih baik dari sistem satu. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau penyebutan. Eh, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.